Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Tasik pembahasan puasa mengenai denda dari puasa. Wa tajibu hadhil kaffaratu 'ala ar-rajuli la 'alal mar'ati wa tuqarriru al-kaffaratu bi taqarruril ayyam. Wajib apa hadhil kaffaratu, apa ikilah kaffarah denda itu alar rajuli ing atase ikilah wong lanang la alal mar'ati ora ing atase wong wadon. Di dalam puasa, ketika seseorang sedang berpuasa, dia melanggar di dalam ketentuan bulan puasa, yaitu mengumpuli istrinya alias menjima istrinya, maka dia harus dikenakan kafaroh, yaitu membayar denda. Di dalam denda tadi ada kalanya itqu raqabah, sekarang tidak ditemui adanya itqu raqabah, yaitu memerdekakan budak, tidak ditemukan. Yang ada sekarang siyamu syahraini mutatabi'aini, puasa 2 bulan berturut-turut. Setelah Ramadan selesai, ya ayamu tahrim selesai, dia berpuasa, membayar denda dalam hitungan 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh hanya jumlahnya saja 2 bulan, tapi yang menjadi persyaratan itu adalah 2 bulan yang berurutan. 2 bulan berurutan. Tidak di dalam bilangannya 60, tapi di dalam urutannya juga iya. Kalau seseorang membayar hutang ketika qadha di dalam puasa Ramadan, itu boleh ketika dia mampunya untuk puasa mungkin 1 bulan 3 kali atau berapa karena kemampuannya seperti itu. Tapi kalau ini sebagai kafaroh untuk memberatkan dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. 1 bulan saja tidak kuat, apalagi disuruh untuk 2 bulan berturut-turut. Ya memang itu. Yang kedua, it'amu sittina miskinan likulli miskinin muddan. Jadi memberi makan 60 orang miskin. Nah, hitungan mud kemarin sudah. Nah, wajib membayar kafarah ini hanya untuk laki-lakinya. Jadi jangan sampai punya pemahaman membayar kafarah itu karena yang berhubungan itu 2 orang, laki-laki sama perempuan, suami istri, maka dua-duanya membayar. Ini kan lebih memberatkan lagi. Tapi di dalam hitungannya yang wajib membayar kafaroh itu adalah yang dari pihak laki-laki alias suaminya. La alal mar'ati, tidak untuk istrinya. Alasannya kenapa? Wong yang melakukan 2 orang kok yang denda 1? Li'annahu bimujarradi dukhuli juz'in minal khasyafatir rajuli batala sumuha. Dengan alasan ketika seorang wanita itu alatnya dimasuki oleh laki-laki maka dia batal. Tapi pihak laki-laki ketika memasukkan, inilah yang menjadi konteks bahwasanya yang wajib kena denda itu adalah pihak laki-lakinya. Yang perempuan hanya menerima. Nah, maka ketentuan membayar itu dibebankan kepada pihak laki-laki. Wa tuqarrirul kafaratu bitaqruril ayyam, dan dihitung
bukan terus rusak dalam 1 bulan ya sudah, tidak. Tapi kalau di dalam tiap hari dia melakukan seperti itu pelanggaran-pelanggaran, maka tiap harinya hitungan denda. Tiap harinya dia dikenakan hitungan kena denda. Jadi hari pertama dia melakukan, hari kedua dia melakukan, berarti ya dendanya 4 bulan. Hari ketiga dia melakukan ya 6 bulan, ya. Maka watakarrarul kafaratu bitakarruril ayyam. Jadi pelanggaran tiap harinya ya dihitung. Kama qala sahibus safwati zubat yukaffirul mufsidus sauma yaumin min ramadhana iyaqo ma'a ismin kamisli man zuharola 'alal mar'ati wa qurrirat inil fasada karrarat. Jadi sebagaimana penjelasan tadi, itulah bahwasanya kerusakannya itu hitungannya adalah di pihak laki-laki. Ya yang perempuan tetap batal karena melakukan sesuatu senggama, kumpul dengan suaminya atau dikumpuli oleh suaminya. Cuma dalam konteks untuk membayar dendanya itu dibebankan pada laki-laki. Al-mufattiru as-sadis wusulu ainin mimman fati maftuhin ilal jauf. Yang sering menjadi pertanyaan, keraguan kita ketika sedang berpuasa, wusulu ainin mimman fati maftuhin ilal jaufi. Ada sesuatu yang masuk, ya, sesuatu yang masuk mimman fati maftuhin ilal jauf, dari lubang yang ada masuk ke dalam tubuh kita. Itu membatalkan apa tidak? Semisal pas sepedaan terus nangkuniku pas angop laron malbet ngoten, semisal nggih mawon, kan mungkin nggih mawon kan nggih. Dadi melalui itu utawa pasti kelebonan semut semisal kados ngoten. Dadi sesuatu itu kan bentuknya banyak, wujudnya juga macam-macam. Sesuatu itu macam-macamnya banyak, bentuknya juga macam-macam. Qauluhu wusulu ainin, ya. Dawuhnya Kyai Musannaf wusulu ainin kharaja bihil hawa. Kharaja metu bi kelawan ikilah ain apa al hawa, melalui jalur lubang yang ada. Maka fala yadurru wusulu hawain ilal jaufi, maka tidak membahayakan alias tidak membatalkan adanya udara yang masuk ke dalam bagian dalamnya seseorang. Semisal pas angop, lamuno terus nangkunu menghirup udara, kok nangkunku batal, ya nggih kangelan. Abot tambahan posone kan ngoten. Dadi fala yadurru wusulu hawain ilal jaufi. Nah, pas poso masuk angin akhirnya lah batal lah ana. Mboten saged kan ngoten. Jadi bahwasanya yang tidak diperbolehkan itu adalah sesuatu bentuk, sesuatu yang berbentuk yang masuk ke dalam diri seseorang tersebut. Ada bentuk angin itu mboten ketinggal toh. Tapi menurut lari pondok ketinggal, bentuknya angin kayak napa niku ketinggal. Padahal angin itu tidak bisa. Menurut ilmunya Abu Nawas terlihat angin niku ngoten. Nek kepen ngerti bentuknya angin nggih, nangku niku wonten santri ndablek biyen niku kados ngoten. Dadi pas ngliwet kancane ngoten dintuti ngoten niku, ditutup langsung tempat ngliwet niku ditutupi segone niku. Nggih kuning kabeh. Nggih mampu. Iku bentuke angin. Bentuke angin menunjukkan bahwasanya angin itu ada ngoten nggih. Nah, tapi bahwasanya yang membatalkan itu sesuatu yang berbentuk. Apapun itu. Jadi benda apapun atau makanan apapun
itulah yang membatalkannya. Wa kadzalika mujarratu ta'mi warrih biduni ainin, begitu juga ya tidak akan membatalkan mujarratu ta'mi ya warrih biduni ainin, hanya berbentuk sesuatu rasa. Wong ngicipi pas wayahe masak bulan puasa itu kan icip rasanya saja, tapi tidak bentuknya, ngoten lho, tidak bentuk dari masakannya itu rasanya gimana, kurang asin atau kurang kecut, nggak ngoten. Ini rasa warih atau dibau saja, masakan itu dibau, baunya gimana sudah, oh ya sudah, tidak membatalkan. Biduni ainin fala yufattiru ma wasala minhuma ilal jauh, maka tidak membatalkan yang seperti itu bagi orang yang berpuasa. Qaulu manfati maftuhin ya, tempat yang terbuka niku kita yang ada mulut, ada hidung, ada telinga, ada yang belakang, ada yang depan, itu semuanya lubang-lubangnya. Kharaja bihi idza waslat ainu ilal jawfi mim manfati ghair maftuhin. Kalau masuknya itu lewat jalur yang biasa yang ada, ini yang menjadi permasalahan. Tapi kalau masuknya tidak melalui jalur yang biasa, sebagaimana orang sakit suntik, niku kan menjadi pertanyaan. Suntik orang melalui mulut, tapi melalui pantatnya atau melalui tangannya, ya, niku tidak melalui jalur yang semestinya. Atau ketika seseorang diinfus, dan diinfus ini menjadi perdebatan. Kalau orang disuntik itu karena memang keadaan darurat untuk menyembuhkan dia, disuntik ya melalui lubang yang tidak semestinya, jadi pori-porinya saja yang kena. Tapi kalau infus itu kan untuk bertahan sebagai ganti makan dia. Katanya bahwasanya ketika seseorang diinfus, orang tidak makan itu masih kuat. Karena apa? Ini ada nadinya, ini dimasuki cairan untuk menguatkan orang yang sakit tersebut, untuk menguatkan orang yang sakit. Jadi itu kan mengenyangkan. Tapi kalau melihat hukum, karena tidak lihat sebagaimana jalan biasanya, karena infus sekarang ini rata-rata untuk memasukkan obat. Dulu ketika kula waktu cilik niku mesti disuntik. Lara napa mesti disuntik, kadang-kadang saking suwene rumah sakit ya, masuk di pavilion atau apa disuntik, kadang-kadang sampai tidak bisa jalan. Tiap hari suntik 3 kali waktu ngamar biyen. Sekarang kan lebih canggih lagi, ilmu lebih modern. Jadi sekarang hanya dimasukkan lewat infus untuk memasukkan obat. Maka ketika seseorang dipasang infusnya itu dengan tujuan salah satunya bahwasanya untuk memasukkan obat, maka kalau melihat itu bagian dari sesuatu yang untuk kesembuhan dia, tidak akan membatalkan. Walaupun infus sendiri itu bagian sesuatu yang mengenyangkan, tapi kan tidak selamanya, kan. Idza waslat ainu ilal jawfi mim manfati ghairi maftuhin kadduhni wa nahwihi bitasarrubil masamas, ya. Kadduhni sebagaimana minyak, ya, sebagai sesuatu yang untuk dimasukkan ke pori-porinya. Pori-pori ini kan mesti kalau dilihat ada lubangnya, tapi secara ini kita pori-pori itu hanya sebagai sesuatu yang mengambil udara. Nah, ini dikasih minyak, semisal diurut, tidak masalah karena tidak melalui lubang yang ada.
Ya. Bitasarrubil musammas, ya. Karena itu semuanya tidak berlubang, ngoten nggih. Wa kullu manafidi maftuhatun mim madaibil Imam Syafi'i illal ain. Setiap anggota yang secara umumnya ini ada lubangnya, ini menurut Imam Syafi'i ketika dimasuki sesuatu bentuk dari sesuatu yang berbentuk baik makanan atau apapun itu membatalkan kecuali mata. Ilal ain, ya. Ilal ain, kecuali mata. Ketika sakit mata diobati tidak masalah. Walaupun ini ada lubangnya kecil, ada lubang untuk untuk air mata. Mboten napa-napa. Tidak membatalkan menurut Imam Syafi'i. Jadi yang berlubang niku kan nggih, hitungan ini kiwau, termasuk mata niki ada 2 lubangnya, hidung ada 2 lubangnya, mulut, nggih. Nah, ini lubang-lubang. Mengenai adanya infus tadi, kalau memang itu tidak sesuatu yang menjadi ketetapan, alias sekarang ini kan lebih modern, karena mungkin sakit tidak bisa menelan sesuatu, dipasang alat untuk memasukkan makanan sebagai pengganti memasukkan makanan lewat mulutnya, dibuat untuk dilubangi sininya untuk memasukkan makanan. Ini kan sesuatu yang menjadi sesuatu yang tetap. Ini yang tidak diperbolehkan ketika memasukkan, karena apa? Pengganti makan lewat mulut. Infus tadi kan hanya sementara. Kalau sudah ditetapkan ketika seseorang ada sakit di antara mulutnya sini sehingga tidak bisa menelan sesuatu, dibuatkan lubang untuk memasukkan makanan. Ini biasanya tetap sampai ininya sembuh. Nah, ini kalau memasukkan lewat lubangnya ini yang dibantukan ini tadi, ini batal nantinya. Beda dengan infus. Infus hanya kebutuhan sementara, jangka yang tidak panjang. Nah, ketika seseorang semisal sakit, ada pembuangan yang secara modern, secara kedokteran itu kan dibuatkan alat untuk memasukkan makanan. Minum lewat alat yang dibuat itu. Bahkan pembuangan juga melalui pembuangan yang dibuatkan. Baru kalau membahas kayak gini, ini kan pembahasannya betapa nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ketika melihat macam-macamnya sakit, ya, ini kan bagian dari suatu tolak ukur kita yang bisa melihat itu adalah bisa melihat bagian dari besarnya karunia Allah terhadap kita, ya. Selama ini mulut kita itu kayak nangkunu gawan pabrik saja. Jadi lisan kita itu gawan pabrik saja, ambekan kita itu gawan pabrik saja. Kita bisa buang air besar itu dan buang air kecil itu kayaknya perlengkapan pabrik saja. Gawenane gratis pangeran. Padahal itu nilainya begitu besarnya ketika seseorang tidak bisa buang air besar, buang air kecil. Betapa sakitnya ketika dimasuki cutter untuk membuang itu semuanya. Jadi kita ini adalah bagian dari sesuatu yang besar, sesuatu yang nilainya adalah begitu mahalnya, sehingga yang mengerti harga dari suatu kesehatan itu adalah orang yang sakit. Ketika dia masih sehat, dia kadang-kadang tidak bisa menilai seberapa harga dari kesehatan yang ada. Qauluhu ilal jawfi wa huwa ma yukhil ghidaa wad dawa. Ya. Wa huwa ma yukhil ghida wad dawa kal maidati au ma yakhilu dawa faqad qaddima. Jadi ilal jawf pada apa itu sesuatu di dalam, wa huwa ma yukhilul ghida, yang bisa mengurai adanya makanan, yukhilul ghida,
Jadi sesuatu yang dimasukkan sini akhirnya diolah oleh al-jauf, oleh al-jauf. Kal ma'idati au ma yakilu dawa faqat kaddima, ya. Au ma yakilu dawa, atau yang mencerna adanya obat faqat, hanya itu saja. Kaddimagi kaya ikilah akal. Jadi sesuatu ilal jauf itu adalah sesuatu yang bisa menimbulkan adanya pencernaan ini bekerja. Kalau ludah gimana? Ludah itu kan pembawaan. Ada sesuatu yang baru yang dimasukkan ke dalam al-jauf, ya, melewati rongga ini nanti batasannya. Batasannya itu adalah rongga, itu adalah al-jauf. Makanya kalau di dalam ilmu tajwid, al-jauf itu adalah sini, yaitu ha itu adalah ikut pada al-jauf. Ha, hamzah, ha itu al-jauf. Walaupun sama-sama idhar huruf halak, tapi berbeda nantinya. Ha, kho, kan berbeda, agak ke atas sedikit. Jadi batasan al-jauf itu adalah ha, itu nanti sudah masuk pada kategori al-jauf. Masailu fi wusulil aini ilal jauf. Permasalahan fi wusuli ainil fi wusulil aini ilal jauf, masuknya sesuatu baik itu makanan atau benda yang padat atau benda yang cair, ya, ilal jauf, hukmul ibroh, sebagaimana hukum ibroh. Ibroh itu jarum suntik, ya, jarum suntik. Tajuzulid darurat, diperbolehkan karena itu dalam keadaan darurat untuk kesembuhan seseorang tersebut, ya. Walakin ikhtalafu fi ibtaliha li saumi ala salasati aqwalin. Tapi di dalam permasalahan jarum suntik ini, baik jarum suntik atau infus, ini ada perbedaan di dalam membatalkan puasa tersebut. Ada 3 qaul ala salasati aqwal. Fa fi qauli innaha tubtilu mutlaqan, itu adalah bagian dari sesuatu yang membatalkan secara mutlak, li'annaha wasalat ilal jauf. Kalau melihat konteks di dalam pembahasan jaufnya, tidak melihat sesuatu alat masuknya jauf apa itu ke dalam ini, maka sesuatu yang bisa sampai kepada al-jauf ini konteksnya membatalkan. Tidak melihat dari permasalahan masuknya lewat mana dulu, itu tadi masih ada sesuatu yang memperbolehkan, ya, karena tidak melalui jalur yang semestinya. Tapi kalau konteks bahwasanya sesuatu itu yang penting masuk ke dalam bagaimanapun caranya, masuk kepada apa itu perut seseorang atau anggota tubuh seseorang tersebut, ini konteksnya maka menjadi semuanya batal. Tidak melihat lewatnya mana dulu, tidak, tapi melihat bahwasanya memasukkan sesuatu ke dalam, itu pembahasannya. Yang kedua, fa fi qaulin inna tubtilu tajuzul italafu ibtal lisawmi ala salasat fa fi qaulin ibtaluha mutlaqan li anna wasrat ilal jaub wa fi qauli innaha la tubtilu mutlaqan. Pendapat yang kedua, kaul yang kedua itu tidak membatalkan secara mutlak, ya, alias boleh puasanya tetap, li'annaha